Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Saya perintahkan seperti itu, Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Lah kok mikirnya udah sampai sejauh itu, Pak? Kan baru setahun perjalanan. Ini bagian dari desain strategi Pak Jokowi untuk menjaga harmonisasi, untuk menjaga supaya Gibran tetap bisa bergandengan dengan Prabowo. Mas, ayo dong sekali-sekali diskusi dong sama mahasiswa. Pak Wapres bisa saja berpikir saya memprioritaskan anak sekolah dasar dan menengah. Nanti universitas belakangan. Tapi saya yakin beliau tidak punya masalah dengan universitas. Janji 19 juta lapangan pekerjaan. Udah terbukti belum? Atau malah banyak pengangguran? Baru juga setahun jalan, tiba-tiba muncul permintaan dari Joko Widodo. Relawan diminta mengawal pemerintahan Prabowo Gibran sampai 2 periode. Lah kok mikirnya udah sampai sejauh itu, Pak? Kan baru setahun perjalanan. Program belum banyak yang on the track. Masalah masih banyak muncul di lapangan. Tapi udah bicara 2 periode. Kesannya udah kayak lebih sibuk mikirin kursi jangka panjang ketimbang kerja jangka pendek. Padahal yang ditunggu rakyat itu adalah kerja nyata, bukan wacana politik. Kita cek now sama-sama. Mengusung program makan bergizi gratis, sekolah rakyat, dan program lainnya, pasangan Prabowo Gibran berhasil menang di Pilpres 2024. Tapi setelah 1 tahun berjalan, program ini masih penuh catatan. Meski demikian, program tetap dijalankan. Ketidakpuasan publik terhadap sejumlah menteri memang dibalas dengan langkah cepat Presiden Prabowo melakukan reshuffle di tengah jalan. Langkah yang patut diapresiasi, tapi sekaligus jadi pertanyaan. Apa salah rekrutmen di awal? Atau memang kinerjanya nggak sesuai harapan? Indeks harga saham gabungan telah tembus 8.000, tertinggi sepanjang sejarah Republik kita. Akibat kerja keras para menteri-menteri di bidang ekonomi. Fundamental ekonomi kita harus kuat. Dan fundamental ekonomi setiap bangsa yang paling azasi adalah pangan dan energi dan air. Dan di tengah upaya pemerintah menata diri, muncul suara-suara lantang dari relawan meminta Prabowo Gibran lanjut 2 periode. Rakyat belum puas dengan hasil 1 tahun, tapi sudah bicara soal 5 tahun berikutnya. Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Saya sampaikan itu ke relawan. Pak, masih banyak loh Pak program yang mandek atau hilang kabarnya. Salah satunya nih, program Lapor Mas Wapres. Waktu awal-awal diluncurin, cukup ramai dipakai sama warga buat nyalurin aspirasi. Tapi sekarang entah kemana. Seperti aplikasi yang cuma jadi pajangan, nggak ada follow up. Programnya digadang-gadang jadi kanal rakyat, malah tenggelam. Nggak ada jejaknya. Nah kalau begini, gimana Pak? Rakyat mau percaya sama komitmen keterbukaan pemerintah? Saya menduga kenapa Lapor Mas Wapres itu tidak menjadi sebagai program yang mungkin bisa kita lihat dalam hampir setahun pemerintahan kali ini. Ini tentu untuk menghindari adanya semacam kesan dualisme atau untuk menghindari supaya tidak ada sebutan-sebutan yang disebut sebagai matahari kembar. Wajar kalau kemudian
program lapor Mas Wapres itu per hari ini bukan hanya tidak jelas, bukan hanya laya mutu walayahya, bukan hanya tidak bisa terdeteksi, tapi sepertinya memang program ini tidak bisa dijalankan. Ya, mungkin nih. Wajar kalau lapor Mas Wapres itu nggak kepegang. Soalnya Mas Gibran lagi sibuk keliling daerah. Dari catatan yang dikumpulin nih, sejak Oktober 2024 sampai September 2025, Gibran sudah kunjungan ke puluhan daerah. Bahkan nih, ke 40 lebih sekolah dari SD, SMP, SMA. Agendanya macam-macam, ada yang soal makan bergizi gratis, ada juga kegiatan seremonial lain. Tapi kok jarang banget ya mampir ke kampus? Mas, ayo dong sekali-sekali diskusi dong sama mahasiswa. Atau jangan-jangan sengaja fokus ke SMP dan SMA. Karena ya 2029 nanti nih mereka sudah masuk kategori pemilih potensial. Jadi kalau kemudian Gibran hari ini pergi ke sekolah-sekolah SMP, SMA, bahkan ke SD, itu kan memang Gen Z, milenial, Gen Alpha juga ada di sana. Itu kan ceruk potensial yang cukup menjanjikan, yang cukup menarik untuk ke depan, dan itu akan menjadi lumbung-lumbung elektoral ke depannya. Meskipun Pak Prabowo lebih sering ke luar negeri, acara PBB dari satu negara ke negara lain, tetapi Gibran memahami bahwa ini suara, ini lumbung elektoral, ini dewa elektoral, dan dia datang untuk membagikan alat tulis atau bantuan berupa barang-barang atau gift dan seterusnya. Tapi itu sangat terukur dan itu bagian dari strategi beliau. Kalau saya coba berpikir sebagai Wapres Gibran, masuk ke kepalanya, melakukan simulasi, saya kira jauh lebih strategis mengunjungi sekolah-sekolah menengah dan sekolah dasar. Karena ini adalah generasi yang sedang bertumbuh, belum diracuni oleh berbagai macam narasi propaganda politik, oleh berbagai macam kepentingan politik yang merusak opini publik. Ya, generasi yang masih bening, sehingga beliau pasti nyaman menghadapi mereka. Dan ini juga generasi yang sedang butuh dibimbing. Kalau sudah level universitas itu lebih dewasa dan mereka itu lebih mandiri dan juga lebih berpotensi untuk mengambil pilihan politiknya sendiri yang belum tentu sejalan dengan pandangan politiknya pemerintah. Beberapa kunjungan Mas Gibran ke sekolah juga sempat viral. Ada yang dipuji, misalnya saat datang ke sekolah rakyat. Tapi ada juga yang menuai kritik. Contohnya waktu Gibran menggeledah tas seorang siswa SMP di Deli Serdang. Banyak yang bilang kurang beretika. Nah, yang ini nih bahaya kalau menyimpulkan postingan video dari potongan gambar tanpa narasi. Justru video itu nih, saya kasih tahu ya, Mas Wapres itu kasih bantuan tas ke sekolah. Gibran itu ngebuka tas bantuan darinya untuk nunjukin nih, ini loh isi tasnya. Jadi murni bukan periksa tas, di framing seolah-olah sedang razia tas. Nah, di era kamera handphone ada di mana-mana, setiap gerak-gerik pejabat itu bisa jadi bahan perbincangan. Termasuk seorang wapres, bahkan presiden. Padahal kalau dibiarin berlarut-larut, ini bisa jadi bola liar. Karena setiap momen, setiap kata, setiap gestur, itu bisa jadi investasi citra. Atau sebaliknya, bisa jadi bumerang. Apa yang dilakukan, apakah ini kepagian, terlalu cepat declare tentang Prabowo Gibran? Ini tidak terlalu cepat, tidak terlalu lama. Ini bagian dari desain strategi Pak Jokowi untuk menjaga harmonisasi, untuk menjaga supaya Gibran tetap bisa bergandengan dengan Prabowo. Ini cara menjaga kekuasaan. Jadi sebelum bicara soal 2 periode, ada baiknya fokus dulu ke pekerjaan periode pertama. Program yang mandek diberesin, komunikasi publik diperbaiki, dan gestur politik jangan sampai nih lebih sibuk ngurusin pencitraan ke depan daripada kerja hari ini. Karena rakyat butuh bukti, bukan janji. Dan bukti itu nggak datang dari kata-kata. Termasuk nih Mas Wapres. Janji 19 juta lapangan pekerjaan. Udah terbukti belum? Atau malah banyak pengangguran? Sekian dulu Cek No kali ini. Saya Rizky Hasan. Terima kasih. Tetap kritis, tetap waras, merdeka. Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan.